الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syekh Abdul Wahab Singkiri, Syekh Muhammad Bagus Alfa, Syekh Muhammad Haji Bisri Mustafa Haji Misbah Zainal Mustafa, Profesor Dr. Haji Muhammad Aslam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah terakhir kita tujuaken dumateng kita sedaya mugi tansah pinaringan sehat walafiat panjang umur. Rezekine kathah, rezekine melimpah berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin, para sedherek sedaya, niki ayat surat Al-Baqarah ayat 100 gangsal 11 nggih. Terus sing kala winginane niku sampun bahas ayat 113 kali 100 sekawan welas. Dalu niki 115 nggih. Sing ayat sakderenge niku jelasaken Gusti Allah nuduh zalim, sak zalim-zalime wong sing larang wong-wong tumindak datang masjid tur malah ngerobohne masjid kali nglarang tiang-tiang zikir datang masjid. Ayadzkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Niku sing diancem kali Gusti Allah bakal diperhinakan di akhirat nanti dengan azab yang sangat pedih. Sakniki niki ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Niki sebagian kala wingi sampun nggih kula jelasaken asbabun nuzul ayat 115 nalikane Gusti Kanjeng Nabi ngutus pinten-pinten sahabat terlibat ing dalam syariah. Syariah niku ekspedisi militer dalam lingkup regu-regu kecil, peleton-peleton kecil. Pasukannya pasukan kavaleri, pasukan berkuda. Nah, sahabat ini waktu itu diutus untuk melakukan ekspedisi militer. Salah satu versi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, versi yang lain Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Nah, ketika dalam proses menjalankan misi tempur ini, suasana gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada penunjuk mana arah kiblat. Maka sebagian sahabat itu memilih untuk dalam tanda kutip melakukan ijtihad, sholat ke arah yang dia yakini sebagai arah kiblat.
Sebagian lagi mengarah ke sana dan meyakini kalau itu adalah bagian dari kiblat. Maka keesokan harinya ternyata matahari terbit ke arah sini dan mungkin di antara yang sholat itu sudah salah arah kiblatnya. Kemudian dilaporkan kepada Rasul, maka turunlah ayat 115 ini, walillahil masyriq wal maghribu fa inama tuwallu fatamma wajhullah. Jadi kepunyaan Allah lah, ya, timur dan barat, fa inama tuwallu fatamma wajhullah. Dan kemanapun kalian menghadap, maka kamu akan menjumpai wajah Allah atau kiblatnya Gusti Allah. Niki kalau pemaknaan Yai Bisri niki wajhullahi dimaknai kiblatnya Gusti Allah. Nah, hal-hal demikian ini pada zaman Nabi enak karena langsung ada Rasul yang dicurhati dan kemudian diberi solusi oleh Rasulullah. Bahkan kemudian seringkali pertanyaan dari para sahabat yang menjawab itu langsung Allah seperti dalam ayat demikian. Terus kemudian dilanjutkan dengan ayat 116. Wa qalu lan ngucap sapa wong kafir. Attakhadallahu wa takhadha anggawe sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak subhanahu wa suci Gusti Allah. Ballahu bali iku kagungane Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi. Kullun lahu qanitun. Kullun utawi sakabehane perkara lahu marang Allah. Qanituna iku padha tunduk kabeh. Jadi mereka berkata bahwa Allah itu memiliki anak, bahwa Allah memiliki putra, bahwa Allah mengadopsi putra, bahkan beranak dan seterusnya. Ini konsep yang sebelumnya sudah ada pada penyelewengan ajaran Islam, ya, yang kemudian menyebabkan beberapa orang itu musyrik pada zaman sebelum Rasulullah, pada era Rasul-Rasul sebelumnya. Ya, ini dalam kacamata mufassir ayat ini turun manakala orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Dan juga orang-orang Nasrani beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam, Yesus itu adalah anak dari Allah. Padahal sudah ditegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Nah, kecenderungan semacam ini juga ada di kalangan orang-orang musyrik Mekah. Jadi Yahudi mengakui bahwa Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani juga berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Maka orang-orang kafir Mekah pada saat itu juga beranggapan bahwa Allah itu memiliki anak perempuan. Ya, dewi-dewi, apa istilahnya? Peri, apa istilahnya? Misalnya cara literatur, ya. Ini kemusyrikan yang luar biasa. Makanya kemudian dalam ayat ini langsung oleh Allah ketika ada kalimat wa qalu takhadallahu walada subhanahu maha suci Gusti Allah. Maka Allah langsung menegaskan maha suci zatnya dari segala prasangka orang-orang kafir yang menganggap kalau Allah itu mengangkat anak atau beranak, ya. Nah, kalimat-kalimat tasbih semacam ini itu dijumpai di dalam beberapa ayat ini, ayat-ayat musabbihat, ya. Seperti kemarin ketika Rajab, ya. Rajab itu kan peringatan Isra Mi'raj, ya. Itu ayat-ayat disampaikan para mubalik rata-rata ayat surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhirih. Kemudian ada ayat lain, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ada lagi ayat surat At-Taghabun, ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada lagi kemudian di dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la ila akhirih. Kemudian ini ada, jadi itu adalah tanzih, ya. Membersihkan zat Allah dari prasangka-prasangka atau keyakinan orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengenai Allah yang memiliki putra.
Makanya kemudian langsung oleh Allah di dalam ayat ini disebutkan setelah ada kalimat walada, maka Allah menggunakan kalimat subhanahu maha suci Gusti Allah, maha suci zat Allah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Ya, biasanya mesti ada kalimat ketika ada kalimat tasbih, biasanya juga diakhiri atau di sela-sela ayat yang di situ menceritakan kalimat-kalimat yang menceritakan bahwa Allah itu adalah yang memiliki semuanya. Termasuk di dalam ayat ini lahu ma fis samawati wal ard. Maka kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Dan semuanya itu tunduk semua di hadapan kekuasaan Allah. Kullun lahu qanitun, itu ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, kepercayaan politeisme, ya, bahwa ada banyak Tuhan. Kepercayaan bahwa politeisme juga bahwa Allah Tuhan itu masih membutuhkan pembantu-pembantu. Bahwa Allah bahkan memiliki putri. Ya, tadi itu ada yang sangkaan putra. Ya, kalau menurut orang-orang kafir Quraisy waktu itu Allah juga memiliki putri, bukan hanya putra. Ya. Nah, prasangka-prasangka semacam ini ya tentu saja keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Makanya ketika pertama kali Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan ketauhidan, yang pertama kali bergejolak, tidak terima, merasa diperhinakan, itu adalah para pendeta-pendeta Yahudi, para pendeta-pendeta Nasrani, maupun para pendeta dan para cendekiawan dari kalangan musyrikin Mekah yang merasa konsepsi kenabiannya, yang merasa konsep ketuhanannya, bahwa Allah itu memiliki dipersandingkan, dipersekutukan dengan dewa-dewa, bahkan dianggap memiliki putra, itu akan ternoda dengan ajaran risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengenai ketauhidan. Ya. Jadi kerancuan-kerancuan paham ini yang dibersihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lahu ma fis samawati wal ard, ya. Maka kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Setelah Allah menegaskan di dalam ayat 116 ini bahwa segala yang ada di langit maupun segala ada di bumi itu tunduk di bawah kekuasaannya dan semua adalah milik Allah, maka dilanjutkan dengan kalimat yang tidak kalah istimewa di dalam ayat selanjutnya, yaitu badi'us samawati wal ard. Jadi Allah bukan hanya memilikinya, melainkan badi'us samawati wal ard, yaitu Allah lah yang menciptakan, ya, apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi dengan kalimat itu. Jadi ini ketinggian balaghah dalam Al-Qur'an. Jadi setelah Allah menggunakan kalimat segala sesuatu adalah milik Allah yang ada di langit dan ada di bumi dan semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah, dilanjutkan dengan penegasannya, bukan hanya memiliki melainkan menciptakan. Ada kalimat badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati utawi Gusti Allah iku kang anggawe pira-pira langit wal ardilan bumi. Wa idza qadana nalikane ngersakake gawe sapa Allah amron ing siji perkara. Fa innama angin pestine ngendika sapa Allah taala lahu marang amr kun ana sira fayakunu mongko ana ai amr, ya. Jadi setelah ada penegasan badi'us samawati wal ard bahwa Allah lah yang menciptakan langit, beberapa langit, 7 lapis langit wal ardilan lan bumi, ya. Buminya disebut satu, sedangkan Allah sebelumnya tidak menggunakan lafal sama, menggunakan kata jamak, yaitu as-sama, samawat, 7 lapis langit, ya. Wa idza qada amron fa innama yaqul lahu kun fayakun. Mengenai 7 langit ini sebagaimana biasanya cerita yang bersandarkan pada riwayat hadis, ketika Mi'raj pun Rasul menjumpai para nabi sebelum beliau
itu di tingkat lapisan pertama sampai lapisan langit ketujuh. Nah, ini kenapa Allah mempertemukan Rasulullah yang didampingi oleh malaikat Jibril, dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabinya dijumpai oleh Rasulullah dalam lapis-lapis demi lapis langit. Di langit pertama Rasul berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya. Langit ketiga Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ke berapa ini? 4. Rasul berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Langit kelima Rasul berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, dan langit ketujuh berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang menarik, ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Rasulullah diperjumpakan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantaran masing-masing Nabi ini selain juga memiliki cahaya yang kemudian dipantulkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau menerima amanah berupa perintah kewajiban sholat. Dan pantulan cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh para Rasul ini yang kemudian juga mempengaruhi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berpengaruh pada apa? Yang pertama, ada para ulama, dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam. Lantaran Nabi Adam adalah manusia pertama, juga Nabi pertama, sedangkan Rasulullah adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Ya. Awal dan akhir, wiwitan plus pamungkas, diperjumpakan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lantaran dua orang Rasul ini adalah Rasul yang terkenal lantaran keberpihakannya kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang penyandang kusta, dan mereka yang ditelantarkan oleh penguasa, bahkan diabaikan oleh para agamawan di zamannya. Nah, maka ini ditolong biasanya Nabi Isa sama Nabi Yahya. Diperjumpakan lagi dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Lantaran Nabiullah Yusuf, Nabi yang sejak kecil diberi cobaan oleh Allah, dimusuhi para saudaranya, terpisah dengan ayah beliau. Nah, habis itu kemudian dijual sebagai budak, dan pada akhirnya beliau menjadi bendahara negara Mesir, menjadi menteri keuangannya Mesir. Nah, ini pantulan cahaya ketabahan dari Nabiullah Yusuf alaihi salam, juga tugas beliau sebagai seorang nabi, rasul, sekaligus juga seorang bendaharawan negara atau menteri keuangannya negara Mesir di zamannya. Ya, diperjumpakan lagi dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Kenapa bukan nabi yang lain? Nabi Idris itu dalam salah satu riwayat adalah Nabiullah yang mula-mula menciptakan aksara alias huruf sebagai media komunikasi. Ya. Nabi Idris, nabi yang pertama-tama menciptakan aksara sebagai bagian dari sarana komunikasi antara manusia. Saat dulu komunikasi ya pakai kode-kode suara, ya, pakai sandi. Kalau nggak gitu ya pakai komunikasi, ya ala pembicaraan, ala bahasa seperti ini. Tetapi Nabi Idris itulah yang dalam salah satu riwayat yang pertama kali menciptakan aksara. Makanya ono aksara, ono A, B, C, alif,
Batak, terus apa meneh, Hono, Coroko, kayak gitu-gitu. Setiap bangsa memiliki ciri khas di dalam aksara. Yang mula-mula menciptakan itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini yang dalam mitologi Yunani disebut sebagai dewa Hermes. Yunani menyebutnya sebagai dewa Hermes. Hermes kemudian dalam pembahasan filsafat maka ada istilah hermeneutik. Hermeneutika alias hermeneutik diambil dari kata Hermes. Sedangkan Hermes ini sebutan secara mitologis orang-orang Yunani untuk menyebut Nabiullah alaihi salam, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Ini nabi yang pertama kali menciptakan aksara. Dipertemukan dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Ini nabi yang lembut. Bahkan ketika berkomunikasi dengan umatnya pun lembut. Bahkan ketika umatnya membangkang lantaran ditinggal oleh Nabiullah Musa alaihi salam untuk bermunajat seperti itu, Nabi Harun lah yang membimbing umat Bani Israel waktu itu, termasuk yang kemudian diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjumpai Fir'aun, ya kan. Makanya terkenal dengan kefasihan lisannya. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang tegar antara di masa sejak diberi cobaan oleh Allah, ya sejak kecil, sejak bayi bahkan terbuang sedemikian rupa, kemudian di usia dewasa diangkat sebagai rasul, ya, dirawat sejak kecil, hampir dibunuh oleh Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun membuat sayembara sapa wae anak-anak bocah-bocah bayi sing lahir teko kalangan Bani Israel dipateni kabeh. Itu dekrit presiden, dekrit raja, tidak ada yang menolak, ya. Maka serentak bayi-bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel itu dibunuh semuanya. Dan itu kan dekrit raja, tidak ada yang berani menolak. Ini Nabi Musa dirawat oleh kalau nggak salah Ramses II, salah satu raja dari kekuasaan Fir'aun era awal. Itu raja yang punya usia panjang gitu ya. Lalu kemudian, ini hebatnya, itu kan lantaran Fir'aun itu mendapatkan bisikan dari para ahli nujum, dari peramal-peramal yang mengelilinginya. Kalau kekuasaannya terguling oleh bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dekrit raja sudah ditekan sedemikian rupa, prajurit bergerak melakukan eksekusi terhadap bayi-bayi yang baru lahir. Ibunya Nabi Musa malah menaruh di peti, ya. Peti ternyata aliran air mengalir kepada istana Fir'aun, ya. Dibuka peti ini kok bocah bayi, iki bayine kok kulite kaya ngene, kemerah-merahan putih, kemerah-merahan ngene. Iki lak bayi Bani Israel iki jare bojone Fir'aun iki. Berarti iki dipateni iki karo bojoku, ya. Dicupuk karo bojone Fir'aun. Fir'aun ngerti, lah iki kulite beda karo awak dhewe iki terus iki Bani Israel tak patenane. Mungkin jare bojone Fir'aun, kalau kamu ingin membunuh bayi ini, meskipun aku juga mencintai bayi yang baru aku temukan ini, langkai dulu mayatku. Wah, kan gitu kan. Fir'aun ini rawani ternyata karo bojone. Lah buktine ora dipateni, Fir'aun wedi karo bojone gak dipateni akhirnya. Selevel Fir'aun wedi karo bojone, ya. Akhirnya bayi gak jadi dibunuh, tumbuh malah diasuh oleh Fir'aun, ya. Fir'aun Ramses II, muminya ada. Kalau Fir'aun yang mengejar Nabi Musa bahkan tewas di lautan itu kalau nggak salah namanya Fir'aun Merneptah, kalau nggak salah. Karena ada jenis Fir'aun itu gelar raja, ya kayak kaisar niku. Wong iku akeh, dinastinya selama 2000 tahunan. Jadi itu ada setiap generasi ada dinasti-dinastinya. Jadi nama Fir'aun itu gelar, bukan nama satu orang, ya koyok Sisingamangaraja. Hamengku Buwono, Paku Buwono, Mangku Negoro. Jenenge padha gelare, tapi ana sing kesekian jeneng asline Raden sapa kan gitu. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam cilik wis terlantar kayak gitu, malah hidup di istana, terus kemudian melakukan pemberontakan
memimpin pemberontakannya Bani Israel kepada orang-orang Egypt, orang-orang Kibti. Egypt, sebutan orang Egypt itu nama negara dalam bahasa Inggris, nama Misr dilafalkan Misr dalam bahasa Arab disebut oleh orang-orang Inggris pelafalan Egypt. Egypt itu adalah pelafalan orang-orang bule untuk menyebut Kibti. Kemudian istilahnya Egypt itu. Nah, terus kemudian apa? Menjadi pelarian, menjadi buronan, lantas Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk bekerja sebagai pengembala bagi 2 orang perempuan. Nah, ternyata anaknya Nabi Syuaib. Nah, pas ya, ketemu Nabi segala macam. Singkat cerita ini Nabi yang gagah, ya, luar biasa. Meskipun kadangkala sebagaimana kritik oleh para mufassir, kisah-kisah yang beredar seputar Nabi Musa alaihissalam, diantaranya ada banyak cerita-cerita Israiliyat, ya. Termasuk cerita Israiliyat yang menyempil masuk ke dalam kitab-kitab itu cerita tentang Nabi Musa sing muda digojloki apa disorak-soraki karo wong-wong Bani Israel dan sebagainya, sing klambine didelikno segala macam itu ya kan. Itu cerita-cerita Israiliyat yang ditentang oleh sebagian mufassir kita. Balik lagi terus kemudian ke-7 ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam karena watak sifat welas asiye Kanjeng Nabi Ibrahim, karena Kanjeng Nabi Ibrahim yang membangun kembali Ka'bah, ya, dan juga leluhur dari Nabi Muhammad SAW, dan juga diantara yang kemudian disunahkan itu adalah kita membaca sholawat Ibrahimiyah ketika kita sholat. Keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam leluhur Al-Karim Ibnul Karim wa Ibnul Karim wa Ibnul Karim, kata Nabi untuk menyebut Nabi Yusuf alaihissalam. Wong mulya putrane wong mulya, putrane wong mulya tur putrane wong mulya. Mergo Nabi Yusuf alaihi salam ya anak putune Kanjeng Nabi Ibrahim ning teko jalur liya. Nah, jalur sinten? Nabiullah Ishak. Jadi wonten saking Siti Sarah kali Siti Hajar lah ngoten nggih. Nah, jadi ada Siti Sarah sama Siti Hajar. Jadi dari Abdul Karim, Ibnul Karim, wa Ibnul Karim, wa Ibnul Karim, sebutan Kanjeng Nabi ketika meriwayatkan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf bin Nabi siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi sak mulya-mulyane di antara wong ya duweni wonge mulya, lahir teko wong mulya, duweni embah wong mulya, duweni buyut ya mulya. Sak renteng papat gandeng mbah buyut sampai cicit dadi nabi kabeh ya. Nah, kalau Kanjeng Nabi jalurnya Siti Hajar ya, kalau enggak salah ya. Itu menurunkan Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka jalur Kanjeng Nabi Muhammad melalui Sayyidina Ismail alaihi salam. Nah, kenapa dipertemukan dengan nabi-nabi yang istimewa di lapisan pertama sampai lapisan ke-7 di badi'us samawati wal ard ya, di makhluknya Allah bernama langit ya, karena Allah adalah badi'us samawati wal ard, untuk mendapatkan saripati keilmuan, cahaya keilmuan dan cahaya pengalaman dari nabi-nabi yang telah disebutkan tadi. Dan kemudian ketika Rasul turun kembali ke dunia mendapatkan perintah sholat bagi umatnya, maka Rasul pun juga menjadi layaknya Nabi Adam, layaknya mendampingi umat-umat fuqara wal masakin, layaknya Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya, juga mengelola negara sebagaimana Nabiullah Yusuf, juga menjadi nabi yang mencintai ilmu pengetahuan ya, sebagaimana Nabiullah Idris alaihi salam, juga menjadi seorang komunikator yang lembut untuk menaklukkan hati para pembesar-pembesar Quraisy ya, layaknya Nabiullah Harun, juga menjadi fasilitator fasilitator komunikator sebagaimana layaknya Nabi Musa alaihi salam sing tegas segala macam,
juga menjadi leluhur orang-orang mulia layak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilanjut lagi. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti ya alladzina laula yukallimuna karena apa to kok ora ngendikani ingsun sapa Allah Gusti Allah. Au ta'tina utawa kok ora tumeka ingsun apa ayatun ayat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono kang den tinutur kala iku ngucap sapa alladzina wong akeh min qablihim saking sadurunge kufar Mekah misla qaulihim ing umpamane pangucape kufar Mekah tasyaba cecaruban apa kulo pira-pira atine alladzina lan kufar Mekah qad bayyana lan teman-teman mertelake sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat li kaumin kanggo kaum yuqinuna kang padha iman ai kaum kabeh. Inna sak temene ingsun arsalnaka iku ngutus ingsun ing sira Muhammad bil haqqi kelawan sak benere basyiron hale ambungai wa nadhiran meden-medeni wala tusalu lan ora ditakoni sira an ashabil jahim saking wong kang duweni bagian neraka jahim niki golongan Yahudi lan Nasara lan golongan kang nganggep yen Allah taala peputra padha muni yen Gusti Allah taala kagungan putra. Ya, jadi wong Yahudi nganggep Uzair anaknya Gusti Allah, sedangkan orang Nasrani ngakui kalau meyakini kalau Nabi Isa adalah putrane Gusti Allah. Lah putra kok mantu iki ya. Mantu duwe putu barang iki lah niki ya. Lek nganggo logika lho. Kaya ya dewa-dewa, ya kaya akhire kaya cerita Pandhawa ngono lho rek, ya kan. Betara guru duweni Betara guru ta Betara Ismaya engko rabi karo menungso duweni anak kaya ngene iki ya kan. Kaya zaman cerita-cerita mitologi Yunani Dewa Zeus rabi karo Hera. Hera perkawinan antara dewa dengan manusia. Kok duweni anak jenenge Hercules. Hercules duweni anak apa-apa kan itu kan. Jadi anak putune persilangan antara dewa dengan menungso kan. Jadi dewa duweni dewi duweni anak kaya ngene iku sing duweni kekuatan separuh menungso separuh dewata kan ngono ya. Guneman kang kaya mengkono iku guneman kang banget klirune. Gusti Allah taala iku maha suci saking peputra. Gusti Allah taala ora peputra lan ora den putrake. Lam yalid walam yulad ya malah samubarang kang dumadi ana ing langit lan bumi. Rupa menungso hewan lan liya-liyane. Jadi Allah lah yang maha menciptakan segala yang ada di langit dan bumi baik dalam bentuk manusia, hewan dan lain-lainnya. Kabeh iku kagungane Allah taala, semua itu adalah milik Allah taala. Ya Gusti Allah taala iku zat kang anitahake bumi langit tanpa contoh. Dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Enggak ada blueprintnya ya, karena Allah itu maha kuasa tanpa ono kang rewangi ya, tanpa dibantu oleh siapapun atau apapun, tanpa apes Allah yen wus kagungan kersa lan anitahake siji perkara cukup dawuh wujuda kun fayakun, wujuda perkara mau banjur wujud. Lah nalikane para ulama memanai kun fayakun kados misale Profesor Quraisy Shihab lan sebagian para mufassirin dune ngamati kun fayakun itu bahwa kun fayakun itu tidak mengabaikan proses. Kula baleni bahwa kun fayakun itu tidak mengabaikan proses. Di dalam wujud kun fayakun ada proses di dalamnya. Jadi jangan pernah kata Profesor Quraisy Shihab memaknai kun fayakun koyok dene sulap sim salabim. Set dadio ping. Ada proses. Sebagaimana kun fayakun nitahaken Gusti Kanjeng Nabi Adam. Itu kan ada proses proses di dalam menjadikan dalam tanda kutip Nabiullah Adam alaihissalam. Kun fayakun awake dhewe wujud menungso. Itu kan ada proses bagaimana spermatozoa bertemu dengan ovarium. Ada proses di situ
berkembang 3 wulan dadi ana nyawane, engko dadi segumpal daging ana nyawane, tumbuh-tumbuh mecotot, jenenge Rijal, jenenge Pak Zudi Askuri, jenenge Pak Basir, Pak Zainul, segala macam. Itu kan itu kun fayakun, tetapi tidak mengabaikan proses ya. Karena itu Allah yang Maha Kuasa apa namanya? Di dalam hal proses penciptaan hal-hal semacam ini. Demikian pula ketika Allah menciptakan langit, orang mak bedunduk, langit tadi, tling, set 7 lapis, tidak. Bahkan di beberapa ayat itu kan diciptakan dalam 7 malam ya. Meskipun Allah tidak terikat dengan waktu, tetapi Allah menciptakan waktu dan proses ini dibutuhkan waktu. Ketika Allah menciptakan langit, ya kan? Jadi Allah tidak membutuhkan waktu dan Allah tidak berdimensi zona waktu. Melainkan waktu adalah makhluknya Allah yang tunduk pada ketentuan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dalam kurun waktu 7 hari, 7 hari versi manusia berbeda dengan 7 hari versinya Allah. Ini untuk jeru lah ngene iki wis kapan-kapan wae. Tambah mumet wis mikir utang ngene iki barang ya. Jadi dimensi waktunya versi menungso sing 24 jam bisa jadi berbeda dengan makna waktu menurut Allah, karena makhluknya Allah, karena Allah itu memiliki makhluk bernama waktu. Oke. Lagi ya. Inna arsalna kok ini. Nalika Kanjeng Nabi ngandar-ngandarake kebenaran dawuh lan anggone dadi nabi utusane Allah taala, warna-warna carane kufar Mekah anggone nentang. Nganti muni kados mekaten, yen sira Muhammad nyata-nyata utusane Gusti Allah. Mbok iya Allah kon ngandani langsung marang aku kabeh. Utawa tanda-tanda kang dak jaluk iku enggal tekakno. Gunemane kufar Mekah kang kaya mengkono iku ora perlu disusahake. Jalaran kufar-kufar kaya kono sadurunge kufar-kufar Mekah uga wis tau guneman kaya mengkono terhadap nabi-nabine Gusti Allah. Dadi atine kufar-kufar zaman kuno lan kufar Mekah sak rupa wae ing daleme angase. Wong ayat-ayat wis diterang-terangake dheweke ora gelem padha mikir nanging malah nupre ayat liya maneh. Gusti Allah Ta'ala ngutus marang Kanjeng Nabi Muhammad kanthi anggawa pituduh kang bener. Tugase Kanjeng Nabi namung tabligh, paring pangebang-ebang, bebungah swarga marang wong-wong kang padha miderek. Lan nerangake ancaman neraka marang wong-wong kang padha miturut. Kang ora miturut, ya, Gusti Muhammad ora tanggung bab perkarane wong-wong kang padha duweni bagian neraka. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan risalah kebenaran al-haq, mereka ini kemudian bilang, orang-orang kafir bilang, laula yukallimunallahu au tatina ayah. Muhammad, kalau memang kamu itu benar-benar utusan Allah, ya, mbok ya Gusti Allah langsung, Tuhanmu yang ngomong langsung nang aku. Ora dadak lewat kowe Muhammad. Lho, nantang iku kaya ngene iku. Terus kemudian au tatina ayah, au tatina atau Allah langsung mendatangkan kepada kami ayat atau bukti-buktinya. Atau menjadikan di antara kami nabi-nabinya dia. Oh, itulah. Ya. Kabar semacam ini direkam oleh Allah kemudian dijadikan ayat. Kadzalika qala alladziina min qablihim mitsla qaulihim. Dan sebagaimana ucapan orang-orang kafir Mekah yang nantang-nantang seperti itu, maka demikianlah seperti itu pula ucapan orang-orang sebelum umat ini dengan kalimat yang sama ya, seperti yang diucapkan laula yukallimunallah au ta'tina ayah tasyabat qulubum padha atine iki mirip kaya ngono qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhir. Sesungguhnya kami itu mengutus kamu wahai Nabi Muhammad bil haqqi dengan kebenaran, basyiran sebagai yang menyampaikan kabar berbunga, kabar gembira, kabar bahagia, wan nadhir sebagai pembawa
peringatan. Basyiron, kata Kiai Bisri Mustafa di sini, tugasnya Kanjeng Nabi namung tabligh, paring pangebang-ebang bebungah swarga, yang memberikan kabar gembira sekaligus nadhiran sebagai memberikan ancaman alias peringatan. Wala tus'alu an adzabil jahil wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu wahai Nabi Muhammad tidak akan ditanyai perihal ahli neraka, karena itu sudah utusannya Gusti Allah. Karena Nabi Muhammad diutus sebagai basyira wa nadhira, dan tugas-tugas dan tugas-tugas kenabian sebagai basyiron wa nadhiron itulah yang juga dilakukan oleh para ulama sebagai pewaris Nabi, sebagai warasatul anbiya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.